dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana dari hadis riwayat Ibnu Majah, Utsman bin Zaid radhiyallahu anhu bercerita, kami berkata, ya Rasulullah, apa yang terbaik yang dimiliki manusia? Beliau menjawab, akhlak yang terpuji. Sebagaimana teman-teman ketahui di zaman sekarang ini akhlak menjadi nomor sekian ya, bahkan sudah tidak diindahkan lagi. Maka dari itu, kami mengambil tema model-model pendidikan akhlak untuk anak usia dini dalam Al-Quran. Karena akhlak memang harus diterapkan dari sejak dini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini bisa menyimak juga tentang pemateriannya yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Dr. Elvan. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, selamat menyimak dan terima kasih saya ucapkan kepada semuanya atas kehadirannya dalam webinar kali ini. Tak lupa saya ucapkan juga kepada panitia, terima kasih atas bantuannya sehingga terlaksananya webinar kali ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri yang telah memaparkan sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Kaprodi sekaligus dosen mata kuliah metode pembelajaran akhlak, Ibu Dian Kusumawati MPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk sama-sama menimba ilmu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Elvan Fatwa Khomeini SDHI MAG menjadi narasumber kita pagi hari ini. Semoga apa yang akan kita simak paparan beliau akan menambah wawasan ya. Yang sebelumnya selama kuliah model-model ya di mata kuliah ini kita sudah membahas banyak ya tentang model pembelajaran akhlak ya, dari para nabi. Nah, nanti insya Allah kita akan menyimak lebih dalam karena Pak Dr. Elvan ini juga sebagai penulis buku ya, penulis buku yang juga menjadi referensi itu model-model pembelajaran akhlak anak usia dini dalam Al-Quran. Baik, untuk tidak berpanjang kata, mari sejenak kita menundukkan hati kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Ilmu menganugerahi kita ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Elvan. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk memperdalam apa yang sudah kita sama-sama kaji selama perkuliahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian.
selaku Ketua Prodi yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang selanjutnya, yaitu acara puncak webinar model-model pendidikan akhlak usia dini dalam Al-Quran yang akan dipandu oleh moderator kita, Digan Hanufa. Kepada Teh Digan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Teh Sabil. Baik, untuk acara inti pada hari ini yaitu webinar, saya akan bertugas sebagai moderatornya. Jadi pada awal acara kita akan mendengarkan pemateri kita, Bapak Elvan, untuk menyampaikan materinya. Kemudian kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin pada satu sesi akan kita batasi dulu menjadi 3 pertanyaan. Kemudian apabila masih ada waktu, kita akan buka lagi pertanyaan sesi kedua. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Elvan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di akhir pekan kita masih diberi umur, masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk dapat beraktivitas dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan teladan bagi kita semua. Sebelumnya saya mohon mungkin nanti kalau audionya atau apa tidak jelas tolong diingatkan. Baik, yang saya hormati Ibu Kaprodi, Ibu Dian, ya kemudian Bapak Ibu dosen dari PIAUD Universitas Muhammadiyah Bandung, juga yang kami banggakan mahasiswa kalau ada, saya yakin lebih banyak mahasiswinya, mahasiswi PIAUD Universitas Muhammadiyah Bandung yang luar biasa. Ketika orang lain akhir pekan berjalan ngambil pilihan jalan-jalan atau aktivitas santai-santai leyeh-leyeh di rumah, tetapi itu diabaikan oleh seluruh mahasiswa UM Bandung ini untuk bersama-sama menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Baik, sebelumnya saya mungkin akan sedikit saja lah ya memaparkan tentang model-model pembelajaran pendidikan anak usia dini dalam Al-Quran. Nah, sebentar. Nah, ketika kita berbicara tentang pendidikan anak usia dini dalam Al-Quran, itu luar biasa. Ketika saya coba, mungkin saya sedikit flashback dulu ya, Bu Dian. Saya ini zigzag gitu kan. Keilmuan saya itu zigzag. S1 saya itu kan 2. 1 tafsir hadis, 1 pendidikan sejarah, keduanya hukum Islam tapi keuangan perbankan syariah. Baru S3-nya saya Paudi. Jadi zigzag 4 bidang ilmu. Nah, tetapi justru saya bersyukur ketika zigzag bidang ilmu itu, sehingga ketika saya sudah memantapkan hati ingin mempelajari tentang pendidikan anak usia dini, latar belakang pengalaman saya, background pendidikan dengan metode-metode misalkan penggunaan metode dalam tafsir hadis, terkait sejarah. Nah, itu ternyata sangat bermanfaat untuk bisa menggali. Nah, dalam hal ini saya mencoba menggali dari Al-Quran. Ternyata kalau kita gali, kalau kita telaah luar biasa. Nah, sampai hari ini pun
tidak akan pernah selesai begitu kan. Saking disitulah makanya disebut Al-Quran sebagai mukjizat itu betul. Makin digali makin luar biasa begitu kan. Makin kita banyak tahu sebetulnya makin sedikit ilmu yang kita miliki. Nah inilah luar biasanya Al-Quran. Jadi kalau kita misalkan menganggap Al-Quran biasa-biasa saja ya karena hanya dibaca. Padahal Al-Quran itu tidak cukup dibaca, tapi dikaji, kemudian dipahami, dikaji dan diperdalam begitu. Yang lebih penting lagi nanti bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Baik, kalau berbicara pendidikan, nah dalam Al-Quran tentu kita sering mengenal konsep pendidikan Luqman begitu kan. Nah itu mungkin itu silahkan bisa dicari atau mungkin bisa di browsing gitu ya, di googling juga terkait konsep pendidikan anak usia dini menurut Luqmanul Hakim. Nah, itu kan ada kalau yang saya analisis itu ada 11. Jadi kalau berbicara kurikulum, konsep pendidikan, yaitu dari situlah, dari Luqman. Tetapi nah, yang saya temukan, yang saya kaji itu ya agak sedikit berbeda karena tadi pendekatannya lebih multidisiplin ilmu. Mungkin kalau Anda cari apa sih konsep pendidikan Luqman, paling kan dibagi aja 4 gitu kan. Tentang akidah, ibadah, muamalah, akhlak, begitu kan, selalu begitu. Padahal lebih daripada itu begitu kan, sehingga ini menjadi konsep yang bisa dijadikan rujukan dalam pendidikan. Oke, nah ketika berbicara mata kuliah pendidikan akhlak begitu kan, pembelajaran akhlak, sebetulnya kalau dalam Islam itu, kalaulah diibaratkan pohon, akhlak itu kan kita berbicara tentang daun begitu ya. Nah, yang nampak. Jadi kalau pohon itu akar itu akidah, batang itu ibadah, ranting itu muamalah, nah daun itu adalah akhlak dan buah adalah amal soleh begitu. Jadi kalau kita berbicara daun, akhlak yang baik tentu tidak bisa dilepaskan dari muamalah, ibadah dan akidah begitu. Nah makanya kalau kajian itu mungkin harus tersendiri. Nah hari ini sebetulnya dari kurikulum yang ada, kalau yang saya sampaikan Luqman itu ada 11. Nah, yang pertama kali, saya kasih contoh saja, dalam Luqman itu yang paling pertama, materi yang pertama dan utama diajarkan, itu terkait tentang mengenalkan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dari mana? Dari kajian surat Luqman ayat 12 begitu kan. Ketika la tusyrik billah itu jangan mempersekutukan Allah, hakikatnya kan sebetulnya mah ya ketika mendidik anak supaya tidak mempersekutukan Allah, maka anak harus dididik tentang pengetahuan siapa itu Allah, kan begitu. Makin kita tahu Allah, makin tahu kita kebesaran Allah, makin cinta kepada Allah dan makin jauh dari sifat syirik begitu kan, mempersekutukan Allah. Nah itu saya kira dalam kehidupan juga mudah ya. Bagi ini mahasiswi misalkan. Menyukai seseorang itu karena tahu kebaikannya. Makin banyak tahu kebaikannya, makin suka, begitu kan? Tapi kita juga membenci seseorang karena keburukannya. Makin banyak keburukannya yang kita tahu, makin benci kita. Padahal di balik keburukan ada kebaikan. Di balik kebaikan juga ada keburukan. Nah, jadi kalau ingin kalau ingin mencintai seseorang tentunya ya kita harus bisa memotret kebaikan-kebaikan. Nah, begitu juga sama. Jadi kalau kita ingin membangun manusia yang beriman, bertakwa gitu kan, cinta kepada Allah, tidak syirik kepada Allah ya, harus dikenalkan banyak-banyak tentang Allah begitu kan. Siapa itu Allah? Bagaimana Allah? Bagaimana kebesarannya? Nah, ini saya kira nanti harus dalam kajian tersendiri. Nah, yang hari ini saya ingin sampaikan terkait model pendidikan. Nah, ternyata kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran itu 1/3 adalah tentang Qasasul Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran. Silakan nanti Anda baca. Al-Quran itu banyak sekali tentang kisah-kisah. Makanya ini luar biasa. Dari kisah itu ternyata Allah bukan semata ingin meninabobokan, karena kisah dalam Al-Quran bukan dongeng. Nah, itu ya. Kalau dibacakan begitu bikin ngantuk gitu kan, biar tidurnya lelap, tidak.
Justru dalam Al-Quran itu ada sebuah kisah, kemudian disitulah manusia bisa mengambil ibrah untuk dijadikan pelajaran dalam kehidupannya. Nah itu yang pertama. Nah, ketika berbicara kisah Al-Quran, di situ ada kisah. Nah, kalau kita baca Al-Fatihah ya di akhir itu, ihdinas siratal mustaqim katanya. Siratal ladina an'amta alaihim. Jadi jalan yang ya Allah tunjukkan kami pada jalan yang engkau ridhoi. Pertanyaannya jalan yang diridhoi itu apa? Nah, jalan orang-orang yang diridhoi itu siapa? Ya para nabi, para rasul, para solihin itu kan orang-orang solih. Jangan janganlah kami ini gitu kan masuk masuk atau menjalani jalan yang dimurkai. Nah, karena dalam Al-Quran juga ada jalan-jalan yang dimurkai seperti orang-orang yang durhaka gitu kan, atau kisah-kisah tentang Fir'aun, Korun yang pelit dan lain-lain. Nah, ternyata ada kisah dalam Al-Quran itu bisa jadikan ibrah dan termasuk dalam pendidikan. Nah, makanya ketika berbicara tentang model pendidikan anak, tentu ketika saya menganalisa, saya menganalisa sejarah yang mengungkap atau menceritakan adanya hubungan atau interaksi antara orang tua dengan anaknya. Atau keluarga lah, interaksi keluarga. Kalau cerita yang tidak ada terkait keluarga tentu agak susah untuk dianalisis seperti itu. Ya mungkin kalau itu untuk ibroh yang lainnya. Nah, baik. Nah, ketika kita berbicara model pendidikan, apa sih model begitu kan? Nah, ketika kita berbicara tentang pemodelan, nah hari ini kan kita ini perlu model, the role model, kan? The real and the role model gitu kan. Nah, pendidikan itu kan sehebat apapun, apalagi kita kalau di PAUD ya, itu sehebat apapun kita ngajar di sekolah atau di PAUD, ya kalau tidak diberi contoh oleh orang tuanya atau oleh gurunya, maka anak tidak akan pernah bisa menjalankan apa yang kita ajarkan. Nah, makanya yang paling efektif untuk anak usia dini itu bagaimana memberikan keteladanan atau keteladanan memberi contoh. Nah, dalam hal ini contohnya, modelnya adalah guru dan orang tua. Nah, pertanyaannya bagaimana orang tua dan guru harus menjadikan dirinya sebagai teladan. Nah, maka dalam hal ini adalah dalam Al-Quran ada tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi dan Rasul yang berinteraksi dengan keluarganya, dan itu bisa dijadikan model dalam pendidikan. Oke. Nah, pertama, ketika kita berbicara tentang pemahaman tentang model pendidikan, maka itu disandarkan pada ibroh yang digali dari kisah perjalanan hidup para nabi dan solihin yang berinteraksi secara langsung dengan anggota keluarganya. Nanti kalau mau baca bukunya silahkan. Di situ saya mengungkap beberapa saja, diantaranya model pendidikan keluarga Ibrahim. Nah, di situ saya mengkaji tentang bagaimana Nabi Ibrahim berinteraksi dengan ayahnya Azar, berinteraksi dengan istrinya Sarah dan Hajar, berinteraksi dengan Ismail dan Ishak. Nah, di situ kan ada sebuah proses pendidikan. Nah, maka kemudian dari kisah itu kemudian kita mencoba menganalisa dan membuat kesimpulan-kesimpulan, begitu kan, al-istinbat. Oh, ternyata kalau ingin sukses mendidik anak sehingga menjadi anak yang soleh, begitu kan, dalam hal ini seperti Nabi Ismail dan Ishak. Nah, kalau mau nanti kita coba mengikuti model Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim cara berdidiknya? Nah, itulah kemudian modelnya itu dikaji dalam Al-Quran. Kemudian ada keluarga Imron. Kalau ini kan Ibrahim, ada dalam surat Ibrahim juga. Keluarga Imron. Nah, itu juga bagaimana Imron dengan istrinya, Imro'ata Imron, putrinya Maryam, begitu kan, dan cucunya Nabi Isa, dan pamannya adalah Nabi Zakaria. Jadi ketika disitulah kemudian bagaimana keluarga Imron sukses mendidik seorang putri yang menjadi Maryam. Seorang putri yang luar biasa gitu kan, dikenal di alam semesta kesalehannya yaitu Maryam. Dan dari Maryam lahir seorang putra atau menjadi cucu dari Imron yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini
Sehingga apakah iya Maryam orang yang hebat, Nabi Isa yang hebat, itu ujug-ujug tanpa ada proses pendidikan? Tentu tidak, ada sebuah proses pendidikan. Dari siapa orang tuanya? Makanya ketika kita mengkaji, oh berarti modelnya Nabi Imran, keluarga Imran dalam mendidik keluarganya A, B, C, D, dan itu bisa kita gunakan dalam proses pendidikan di formal maupun non formal. Kemudian ada Nabi Zakaria. Nah, itu kan hubungannya bagaimana dengan keluarga Imran, Maryam, dan putranya Nabi Yahya. Nah, kemudian Nabi Daud, bagaimana dengan Nabi Sulaiman, Nabi Yakub dengan dua putrinya, dan Nabi Musa, Nabi Nuh dengan putranya Kan'an. Nah, dan yang terakhir keluarga Luqmanul Hakim. Walaupun Luqmanul Hakim ini tidak pernah disebutkan siapa putranya, begitu kan. Nah, jadi memang karena lebih memang keluarga Luqmanul Hakim itu akan menjadi konsep pendidikannya, bukan lebih ke modelnya. Baik. Nah, saya coba kasih contoh lah ya. Nanti dalam Al-Quran tuh ketika kita mau mengetahui bagaimana sih Nabi Ibrahim mendidik anaknya dan menjadikan dirinya sebagai model begitu kan bagi keluarganya. Nah, itu cara mengkajinya. Kita cari kata Ibrahim. Ternyata dalam Al-Quran kata Ibrahim itu disebutkan 69 kali dalam 25 surat. Kata Ismail, nah, yang merupakan putranya 12 kali dalam 8 surat. Kata Ishak disebutkan 17 kali dalam 12 surat. Nah, ayat-ayat itu dikumpulkan, dikaji, dipahami, oh akhirnya kemudian kita akan tahu, oh ini loh yang dilakukan Nabi Ibrahim, sehingga berhasil mendidik anak-anaknya, bahkan menghasilkan cucu-cucunya yang luar biasa. Nah, ketika berbicara apakah iya model pendidikan dalam Al-Quran itu efektif untuk pembelajaran, untuk diterapkan di dunia masa kini, begitu kan? Ada pertanyaan seperti itu. Tentu. Nah, makanya untuk mengukur apakah efektif atau tidaknya sebuah model pendidikan, satu. Nah, kalau berbicara model pendidikan anak usia di Al-Quran, yang membuat modelnya adalah Allah itu sendiri. Itu kan? Kalau model-model pendidikan yang lain kan itu manusia, yang suatu saat mungkin cocok, mungkin suatu saat tidak cocok. Nah, kalau ini yang buatnya Allah. Yang kedua, figur modelnya, yaitu para nabi dan rasul, juga orang solihin. Ada figurnya begitu. Kadang kalau maaf dalam teori barat, ketika membuat model pembelajaran atau model pendidikan, ya dia hanya teori saja, tapi tidak pernah muncul siapa figur modelnya begitu kan. Bahkan mungkin penulisnya pun belum tentu bisa menjadi figur dari model itu sendiri. Nah, kemudian penggunaan metodenya. Jadi model-model nanti kan ada sebuah metode yang digunakan. Nah, kalau Nabi Ibrahim itu kan ada keteladanan, dialog, tafakur, doa, achievement, motivation, dan pembiasaan. Nah, kemudian penggunaannya, nah yang terakhir lihat outcome modelnya. Berhasil nggak nih kalau kita menggunakan model pendidikan Nabi Ibrahim? Lihat hasilnya. Hasil pendidikan Nabi Ibrahim menghasilkan yang namanya Siti Sarah. Istrinya yang solehah, Siti Hajar. Itu kan dalam Al-Quran, dalam hadis ada bagaimana cerita tentang Sarah dan Hajar. Kemudian putranya Ismail dan Ishak, bahkan keturunannya. Ya kalau dari Nabi Ishak itu kan ada Nabi Yakub, Nabi Yusuf, terus sampai ke Nabi Isa. Adapun dari Nabi Ismail yaitu turunnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau saya meyakini bahwa model pendidikan anak usia dini dalam Al-Quran itu akan sangat efektif kalau betul-betul kita mengkaji, mendalami, dan kemudian mengamalkan, menggunakannya dalam kehidupan keseharian dalam mendidik anak-anaknya. Oke. Nah, saya kira seperti itu berbicara tentang model pendidikan anak dalam Al-Quran. Kita akan kasih contoh misalkan, kita lihat, saya kasih contoh ya, bahwa ada salah satu, kalau keteladanan itu pasti ya, semua para nabi, para rasul akan berbicara pendidikan itu keteladanan. Walaupun kadang di kita seringkali lupa. Makanya kalau guru tuh penting mah bisa ngajar saja gitu kan, bisa nyampein materi saja.
tanpa menjadikan dirinya sebagai model. Nah, ini penting. Mau di sekolah, mau di kampus, dimanapun, namanya dosen, namanya guru, itu adalah the rule and the real model, begitu kan. Nah, sehingga sehebat apapun metode, kalau gurunya tidak dijadikan model pembelajaran atau pendidikan, ya tidak akan berefektif, begitu. Nah, makanya kalau keteladanan, saya yakin dalam semua model pendidikan, itu pasti digunakan oleh para nabi dan rasul, juga para solihin. Nah, ada yang unik dari Nabi Ibrahim. Apa? Yaitu di Nabi Ibrahim ini menggunakan dialog argumentatif dalam pembelajaran. Nah, kalau di PAUD mungkin bercakap-cakap begitu ya. Nabi Ibrahim itu kok bisa sih kita menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim senang dengan dialog? Nah, makanya saya kasih contoh nih, bahwa betul nggak bahwa Nabi Ibrahim menggunakan metode dialog, bercakap-cakap, dialog argumentatif sebagai metode pendidikan yang dalam mendidik keluarganya sehingga menghasilkan peserta didik yang hebat. Kita buktikan. Nah, saya kasih contoh gitu. Pertama, nanti silakan Anda cari dalam surat Maryam. Surat ke-19 ayat 42-48. Itu ada dialog antara Ibrahim dan ayahnya Azar. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arzumannaka wa ahzurni maliya. Ini kan ada dialog kan Ibrahim dengan ayahnya Azar. Walaupun itu apakah ayah biologisnya, ayah kandung, atau memang karena bisa disebut abun itu kan bisa juga paman gitu kan, Abu Tholib kan seperti itu ya kalau dalam tradisi Arab. Tetapi kita anggap bahwa ayah ini ya sebut ayahnya lah ayah dalam ini adalah Azar. Nah, itu terlepas dari tafsirnya apakah ayah kandung atau memang ayah yang memang mengurusnya. Nah, gitu ya. Nah, ketika itu kan dialog tentang ketuhanan. Dialog tentang ketuhanan. Nabi Ibrahim itu kan rasa ingin tahunya tinggi. Bahkan dia beradu argumentasi dengan ayahnya. Sampai kemudian ada ungkapan seperti ini terakhir dari bapaknya ini, Azar. Qala arogibun anta an alihati. Berkata Azar, sebegitu bencinya engkau, wahai Ibrahim, tentang Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala kami, begitu kan? Nah, kalau engkau tidak hentikan dialog argumentatif ini, la arzumannak, maka akan aku rajam engkau. Wazurni malia, dan akan aku usir gitu kan. Untuk waktu yang tidak terhingga. Nah, walaupun yang diambil itu kan akhirnya orang tua Azar ini karena tetap masih ada rasa kasih sayang, tidak merajamnya tapi mengusirnya Nabi Ibrahim. Nah, ketika ada ungkapan sudah hentikan, artinya sudah kalah itu. Kalau dalam dialog itu kan salah, sudah tidak punya argumentasi lagi. Itu hebatnya Nabi Ibrahim dalam berdialog. Dan inilah yang kemudian, oh iya ya, metode pembelajaran bisa juga dalam dialog argumentatif. Yang kedua dengan kaumnya. Ini juga persis lah ya, karena biasanya kalau dalam Al-Quran itu dikaitkan atau gandengkan antara orang tua dan kaumnya. Idh qala li abihi wa qaumihi, begitu kan. Ma ta'budun qala hal yasma'unakum id tad'un. Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Nah, itu dialog dengan kaumnya. Wah, beradu argumentasi, tapi di akhirnya apa kaumnya? Sudahlah Ibrahim, aku melakukan seperti ini karena ya warisan dari nenek moyang. Nah, itu kan orang yang sudah kalah dialog. Yang ketiga, hebatnya Nabi Ibrahim, dialog dengan pemimpin negeri. Pada saat itu Raja Namruz. Itu kan luar biasa ketika Nabi Ibrahim ini ditangkap karena merusak berhala, tapi sebelum dihukum itu kan ada ini dulu ada dialog dulu antara Ibrahim dan Namruz. Ketika itu idqala Ibrahim rabbil ladzi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim ketika berdialog, wahai Namruz gitu kan, Tuhanku itu yang menghidupkan dan mematikan. Yang bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Namruz dengan kesombongannya qala ana uhyi wa umit.
aku juga bisa menghidupkan dan mematikan gitu. Aku bisa membiarkan seseorang hidup dan aku juga bisa memerintahkan seseorang untuk dihukum mati gitu. Nah, kalau kita mungkin sudah selesai itu. Tapi Ibrahim tidak, karena jago dialognya. Qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Oke, kalau seperti itu bisa kamu lakukan, wahai Namrud, Tuhanku Allah gitu kan. Dia bisa menerbitkan matahari dari timur. Fa'ati biha minal maghrib. Kalau gitu, kalau engkau memang hebat dari Tuhanku, silakan terbitkan matahari dari barat. Wabuhital ladzi kafar. Pada saat itu sampai orang-orang yang kafir pun pengikut Namrud sempat bimbang begitu kan. Bimbang, kemudian membenarkan apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Wallahu la yahdil qaumad dhalimin. Sampai pada akhirnya yang dilakukan oleh Namrud apa? Perintah kan, kumpulkan kayu bakar untuk dibakar. Nah, itu apa? Artinya ya sudah kalah itu dialognya. Tidak ada lagi argumentasi yang bisa digunakan. Begitu juga, nah ini hebatnya Ibrahim. Bukan hanya dengan raja, dengan malaikat. Malaikat saja kalah kok. Itu lihat nanti dalam surat Hud ayat 11, 75, 76. Falamma dahaba an Ibrahim ar-rau'u wa ja'atuhul busyra yujadiluna fi qaumil Lut. Ya Ibrahim a'rid an hadza. Nah, jadi kan pada saat itu sebelum mengazab kaum Lut, malaikat ini datang ke rumahnya Nabi Ibrahim untuk memberitahukan tentang tentang anugerah dari Allah akan janin yang namanya putra Nabi Ishak gitu kan. Nah, ketika itu kan Nabi Lut ini kan masih saudaranya dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu membujuk malaikat supaya tidak menurunkan azab kepada kaum Lut. Sampai ada perdebatan lah, istilahnya dialog di situ. Sampai akhirnya malaikat menyampaikan, ya Ibrahim, a'rid an hadza. Wahai Ibrahim, hentikan perdebatan ini. Innahu qad jaa amru rabbik. Karena ini adalah perintah Tuhanmu. Wa innahum atihim adzabu ghairu mardud gitu. Dan ini azab yang tidak bisa ditolak karena kezurhakaan. Nah, itu kan luar biasa. Jadi Ibrahim ini orang yang sangat rasa ingin tahu tinggi dan jago berargumentasi. Bahkan ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan Tuhannya. Tapi dalam ini bukan berarti kalah Allah, tidak. Tetapi artinya apa? Bahwa kita menunjukkan Nabi Ibrahim ini sangat rasa ingin tahunya tinggi dan pembelajaran belajar dia dari metode dialog itu. Nanti bisa dicek tuh dalam surat Al-Baqarah 260. Ketika itu kan wa qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil maut. Berkata Ibrahim, ya Tuhanku, tolong dong perlihatkan bagaimana engkau menghidupkan yang sudah meninggal. Kata Allah, qala awalam tu'min? Bukankah berkata Allah, apakah kamu tidak yakin, tidak beriman, tidak percaya? Qala bala, tidak ya Allah gitu kan. Walakin lihat ma'innal qalbi, tetapi untuk meyakinkan hatiku. Qala fahud arba'ata minat thairi dan macam-macam. Nah, itu kan dialog. Jadi dialog ini argumentatif. Bahkan dengan anaknya, yaitu dengan Nabi Ismail. Berarti ada 6, hebatnya Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail ini yang remaja rela untuk menjalankan perintah Allah untuk disembelih, walaupun pada akhirnya kan diganti dengan kibas. Nah, yang terakhir dia dengan istrinya Hajar. Itu nanti baca dalam hadis Bukhari ya. Itu 3364, 3365 itu panjang sekali. Intinya ketika Nabi Ibrahim diperintahkan meninggalkan Hajar dan Ismail di Wadin Ghairi Zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan sama sekali, dengan berbekal 1 jerigen minuman dan 1 roti begitu. Waktu itu kan Siti Hajar bertanya, wahai suamiku gitu kan, Ibrahim, hendak kemana engkau gitu kan? Apakah kamu akan meninggalkan kami di lembah gitu kan, tanpa ada teman atau apapun di sini? Berulang-ulang, tetapi Nabi Ibrahim tidak menjawab. Sampai akhirnya ketika istrinya bertanya, apakah ini Allah yang memerintahkan? Maka dia berpaling, kemudian menjawab, ya, gitu kan. Ini adalah perintah Allah. Kalau begitu dia tidak akan menelantarkan kami.
Ini dialog itu. Nah, dari pelajaran-pelajaran ini kemudian kita lihat dialog Ibrahim itu gimana sih? Dan bukan hanya dialog, ada juga monolog. Nah, kalau monolog itu kan, kalau dialog berarti dua ya, dengan dua, terdiri dari dua. Kalau mono berarti sendiri. Nah, itu kan Nabi Ibrahim dalam 2 ayat surat itu dia monolog dengan dirinya sendiri. Silahkan nanti dicek dalam surat Al-An'am 75-79. Ketika itu Nabi Ibrahim kan dialog dengan dirinya itu. Ketika wakadzalika nuri Ibrahim malakutis samawati wal ar, ketika mencari Tuhan itu kan, melihat alam azan alaih, ketika hari mulai malam, kemudian ro'a kaukaban, melihat bintang. Qala hadza rabbi, oh kayaknya ini Tuhanku, kata Ibrahim. Palama afala, ketika tenggelam, berkata la uhibbul afilin, aku tidak suka orang yang tenggelam, gak mungkin ini Tuhan gitu kan. Kemudian ketika melihat bulan, begitu juga. Nah, tapi, dan ini lebih besar daripada bintang. Bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi lakunanna minal qaumidz zalimin. Sampai melihat matahari dan akhirnya berkesimpulan bahwa Tuhan itu inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Jadi yang menciptakan bintang, menciptakan bulan, menciptakan matahari. Nah, itu kan monolog. Artinya ada diskusi diri dengan dirinya, dengan hatinya. Nah, itu kan namanya monolog. Dan luar biasa. Dalam dialog dia hebat berargumentasi. Termasuk ketika berbicara dalam surat As-Saffat. Nah, ketika itu kan sebelum Nabi Ibrahim membabat habis patung-patung, itu kan ada dialog dulu. Bukan dengan, kan kalau ngobrol dengan patung, kan patung nggak barang. Nah, tapi ketika itu Nabi Ibrahim kan ngobrol dengan patung. Artinya itu saya monolog, hakikatnya bukan dengan patungnya, tapi dengan dirinya. Pada saat itu kan fazago ila alihatihim faqala alla ta'kulun. Jadi ketika Nabi Ibrahim sebelum membabat patung-patung itu kan di sekitarnya ada sesajen tuh, ada makanan-makanan. Kata Ibrahim, patung, kenapa tuh nggak dimakan? Ke bahasa saya mungkin gitu. Malakum la tantikun, gini kan, kok pertanyaan saya nggak dijawab sih patung? Nah gitu kan. Fazago alaihim dorban bil jamin. Nah, karena tidak dijawab juga, hanya dipukul begitu kan patung-patung itu sehingga rusak. Nah, inilah kemudian saya contohkan bahwa oh iya ya, Nabi ini tentang kisah sejarah bagaimana Nabi Ibrahim itu senang berdialog. Bahkan bukan hanya dialog, dia lakukan monolog. Oh, dan disitulah kemudian Nabi Ibrahim menemukan sebuah kebenaran. Artinya, dialog argumentatif bisa menjadi sebuah metode atau model pendidikan yang bisa kita terapkan dan bisa kita contoh. Nah, kalau dalam PAUD mungkin bercakap-cakap. Saya kira seperti itu. Bercakap-cakap yang baik itu bagaimana? Saya kira kalau ada waktu sih sebetulnya saya mengkajinya dari surat Al-Baqarah gitu kan 30-33. Saya kira tapi itu kayaknya terlalu panjang. Nah, jadi itulah yang kemudian saya sampaikan. Kok bisa Pak menyebut bahwa Nabi Ibrahim itu menggunakan metode dialog argumentatif? Ya ini sejarah kisahnya begitu kan. Atau misalnya keluarga Imron nih. Dan Nabi Ibrahim banyak sepertinya. Kalau Imron itu apa? Nih saya yang agak luar biasa itu di Imron itu metode keteladanan saya sampaikan tadi kan sama. Kadang kita lupa ada sebuah metode pembelajaran yang itu tidak pernah kita lakukan. Karena kita ini manusia sombong sebetulnya. Seolah-olah apa yang kita hasilkan, apa yang kita dapatkan itu tergantung dari usaha kita. Padahal tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan di dunia ini kecuali Allah yang memberikan sukseskannya atau menjadikan itu berhasil. Makanya ini dicontohkan oleh Imron apa? Ada metode berdoa dan nazar. Ini bagi mahasiswa ya. Kalau yang menginginkan sesuatu, berusaha iya, harus maksimal iya, tapi tidak cukup dalam Islam itu. Mesti dibarengi dengan berdoa. Bahkan kalau saking ingin terkabulnya, tidak cukup hanya berdoa, tapi dengan nazar. Itu. Luar biasa itu. Nazar bisa kita gunakan dalam proses pendidikan. Begitu ya. Jadi
di PAUD itu mungkin dokumentasinya saya kira nanti menyesuaikan. Tetapi, oh iya, nazar itu bagian dari metode pendidikan. Bagaimana misalkan kita menginginkan sesuatu, kalau itu terwujud maka akan melakukan sesuatu kebaikan, kan begitu. Nah ini, dan banyak sekali lah ya, nanti kajian-kajiannya Imron, kemudian nanti itu ada keluarga apa yang lainnya. Oke. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi apa model-model artinya dari kisah itu kemudian kita tahu apa sih apa pendekatan, strategi, metode yang digunakan oleh para nabi dan rasul dalam mendidik keluarganya, dan itulah menjadi model pendidikan. Makanya mudah-mudahan apalagi ini kan di FIAUD begitu ya, tidak salah kita merujuk pada Yuri, kemudian Erikson begitu kan, nggak ada masalah. Mereka juga mengkaji dari alam semesta begitu kan. Kemudian ada Hurlock dan banyak sekali lah ya, Morrison. Tetapi Sungguh Naib kalau Piawud kemudian tidak pernah mengkaji Al-Quran. Tadi saya sampaikan, justru kalau karya manusia mungkin suatu saat usang. Tetapi kalau berbicara tentang model dalam Al-Quran, karena yang membuatnya Allah, maka tidak akan pernah usang. Dan memang kalau Al-Quran kan selalu berbicara normatif. Maka tugas kita adalah bagaimana kalau bahasa Quraisy itu membumikan Al-Quran begitu. Karena Al-Quran itu masih melangit, begitu kan normatif. Maka kitalah yang harus mengoperasionalkan gitu kan dari norma-norma yang ada dalam Al-Quran. Maaf, waktunya ini berapa menit lagi? Kalau untuk waktunya kita masih ada, Pak, sampai 10 menit lagi sebelum kita buka sesi tanya jawab. Baik. Nah, maksud saya gini, karena kan kalau saya kaji banyak semua kan model-model itu banyak. Saya kasih contoh model dalam penerapannya di PAUD begitu ya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, tadi kan dialog nih. Ternyata jarang kita gunakan dalam dalam pembelajaran di sekolah. Kadang bukan dialog sih, kita lebih banyaknya klasikal. Kayak sekarang kan mungkin klasikal begitu ya. Padahal dalam sebuah dialog, dalam sebuah diskusi, kalau mungkin sekarang dalam pilpres itu perdebatan begitu, kan itu tuh sebetulnya hal yang luar biasa. Karena apa? Di situ manusia dituntut untuk berpikir begitu kan, berpikir, mengolah begitu informasi, data begitu kan, sehingga menemukan sebuah menganalisis. Nah, artinya apa? Di situ dalam dialog itu kan karena ada adu argumentasi, kecuali dialog debat kusir, kalau itu kan bukan dialog. Nah, kita contohkan ya dalam Al-Quran. Jadi kalau ini dialog ini nanti bisa dikaji lah ya. Jadi kalau dalam dialog Ibrahim itu apa saja? Ini ada beberapa, tapi tidak saya sampaikan. Nah ini. Nah, contohnya, saya kasih contoh, tapi argumentasinya tidak akan saya bahas karena terkait kajian tafsir. Nanti Anda baca 30-31 itu tentang penciptaan manusia. Kalau yang baca terjemahnya doang dan tidak tahu, artinya oh ini malaikat mempertanyakan kebijakan Allah tentang penciptaan manusia. Padahal nggak begitu juga. Justru di situ kalau kita kaji lebih dalam, oh kenapa kok malaikat bertanya? Justru itulah bahwa Allah menggunakan dialog untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada hambanya. Makanya dialog itu bisa dijadikan sarana untuk menyampaikan pengetahuan. Coba lihat, kalau mengacu pada surat Al-Baqarah 30-33, bagaimana sih bercakap-cakap untuk anak usia dini? Pertama, yang harus kita lakukan adalah stimulus rasa ingin tahu. Kok saya berangkat begitu? Itu kan coba lihat dalam Al-Quran. Wa id qala rabbuka. Id, penggunaan itu kan. Dan ingatlah, artinya itu untuk ini memokuskan, memusatkan fokus atau perhatian dari malaikat. Wa id qala gitu kan. Nah sebetulnya kalau dalam konsep pendidikan tuh
memusatkan itu ya stimulus begitu kan. Stimulus rasa ingin tahu. Ya pembelajaran apapun harus dimulai dari stimulus rasa ingin tahu. Stimulus rasa ingin tahu itu untuk apa? Memusatkan atau memindahkan perhatian anak dari aktivitas tertentu kepada aktivitas yang ingin kita setting begitu ya pembelajaran. Jadi kalau dalam pembelajaran mungkin conditioning gitu kan, stimulus rasa ingin tahu itu penting. Dalam berdialog, bercakap-cakap ini juga penting. Stimulus rasa ingin tahu itu misalkan kita apakah itu aktivitas, apakah itu ekspresi wajah atau membawa media apapun begitu. Karena kalau anak terangsang stimulus rasa ingin tahunya, maka biasanya dia akan fokus. Begitu ya. Kemudian yang kedua, jawab pertanyaan. Setiap pertanyaan sampai berhenti bertanya. Kadang mohon maaf misalkan, kalau ini apalagi kalau ada ibu-ibu. Kalau lagi masak gitu kan, datang anaknya yang kecil. Ibu lagi apa gitu kan. Lagi masak, nak. Masak apa? Biasanya kalau pertanyaan 1, kedua itu masih dijawab. Masak apa, nak? Masak sayur, Bu. Nak, gitu kan. Oh, sayur apa, Bu? Biasanya kalau itu kan kalau anak sudah punya rasa ingin tahunya muncul, dia tuh tidak akan berhenti. Makanya kalau ingin mengecek stimulus kita ini berhasil atau tidak, ya lihat saja rasa ingin tahunya muncul atau tidak, lihat saja dari mana? Dari pertanyaan anak. Nah, kalau dia bertanya, dari situlah berarti rasa ingin tahu dia muncul. Nah, itu biasanya kalau pertanyaan kedua, ketiga masih dijawab, tapi kalau sudah keempat, sudah, nak, ibu lagi masak, jangan ganggu, pergi sana nonton TV atau main HP, kan begitu. Padahal, nah ini kalau yang nggak tahu, luar biasa ini. Pada saat itu ibunya tidak sadar membunuh atau mematikan sel-sel otak yang sedang siap berkembang gitu kan, untuk menerima informasi apapun gara-gara tidak tahu. Apa susahnya kan? Matikan saja dulu kompornya itu kan kalau lagi masak. Makanya kalau dalam dialog itu kalau anak sudah bertanya, jawab sampai anak berhenti bertanya. Begitu. Jadi jangan anggap pertanyaan anak itu sebagai pengganggu. Justru itulah tanda bahwa anak siap menerima informasi, pengetahuan apapun. Nah, jadi kalau dalam dialog bercakap-cakap itu sudah muncul rasa ingin tahu, kemudian jawab setiap pertanyaan sampai anak berhenti bertanya. Terus yang ketiga, dalam berdialog bercakap-cakap itu ya, tambah wawasan. Nah, ini kan kita juga kebiasaan gitu ya. Bu Dian ya, kalau ditanya lagi apa? Masak. Masak apa? Sayur. Jawabnya itu seadanya, gitu kan. Tidak seadanya, tapi harus apa? Dalam setiap jawaban, karena anak sedang siap menerima ilmu, sel-sel otaknya sedang berkembang itu, maka dalam setiap jawaban kita harus menambahkan wawasan baru. Sisipkan. Bu, masak apa? Sayur. Sayur ini. Itu kan jadi bilangannya sayur sudah. Sayur bayam, nak. Tahu nggak sayur bayam itu apa? Misalkan. Tahu nggak ini? Nah, itu kan menambah wawasan dalam setiap jawaban. Kemudian konkretkan jawaban. Dalam dialog itu kan harus dikonkretkan. Karena anak kemampuan berpikir abstraknya kan masih rendah ya. Misalkan, ini coba di sini yang Yaud. Kalau ada pertanyaan gini, kalau kita ngajar nih guru ya, anak-anak, Allah itu Esa, tunggal ya kan, hanya ada satu. Tapi Allah ada di mana-mana. Ada di pasar, ada di rumah, ada di sekolah, ada di mana-mana. Nah, itu kan kalau kita ngajar seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan, si anak ini kan pulang nih. Bu guru ini aneh gitu kan. Katanya Allah satu. Ada di mana-mana. Tapi ada di mana-mana, katanya ada di rumah, ada di sekolah, ada di masjid. Berarti bukan satu dong. Nah, coba gimana kita menjawabnya? Ada yang mau coba jawab? Silakan, siapa yang mau coba jawab sebelum saya lanjutkan? Nah, itu mau apa? Silakan.
Ya silakan. Sri Iya, Rezeki, kalau mau jawab gimana coba? Kalau ada anak bertanya gitu. kalau saya emang ada sih murid saya gitu yang seperti itu Pak. Katanya ada satu, tapi kok ada di mana-mana gitu. Jadi saya bilangnya gini, maksudnya ada satu itu Hmm. jadi Allah itu ada di hati kita gitu. Jadi kemanapun kita melangkah, Allah akan selalu bersama kita gitu. Tapi kadang-kadang itu anaknya bertanya lagi. Iya, dan anak tidak akan pernah puas ya Bu ya. Ya betul. Ah, kalau kalau kita disebut Allah itu ada di mana-mana, Allah itu udah bisa dipahami karena kemampuan berpikir abstrak kita. Lah anak itu berpikirnya kan harus dikonkretkan. Maka saya sampaikan ketika berdialog, kalau ada hal-hal yang seperti itu harus dikonkretkan. Contohnya kalau tadi pertanyaan seperti itu gimana? Ya jangan dipakai dengan apa tanya jawab lagi, konkretkan itu dengan demonstrasi begitu kan. Apa demonstrasinya? Ya sudah nak, ayo kita ke dapur misalkan. Saya kasih contoh ya. Kita ke dapur. Yuk sekarang dan interaktif ya, anak ajak begitu kan. Bahkan itu kan bisa masuk juga pada aspek motoriknya. Bawa bawa baskom begitu kan, bawa gelas-gelas kecil, kemudian gurunya atau orang tuanya ngambil air di ember, kemudian nanti bikinlah tulisan label-label begitu kan. Nah, kemudian bermain saja dengan demonstrasi. Nah, kemudian nanti baskom. Nah, ini anggap baskom ini dunia. Kan itu anak lebih mudah tuh. Oh iya dunia ya. Kemudian gelas kecil yang satu dikasih tulisan rumah, yang satu dikasih tulisan masjid, yang satu lagi dikasih tulisan pasar atau mall begitu. Nah, kemudian di situ kita umpamakan air itu adalah Allah begitu kan. Nah, sekarang kita isi air gelas rumah diisi air, semua diisi air sampai penuh luber. Nah, kemudian tanya kepada anak setelah luber satu baskom itu. Nah, yang ada di dalam rumah apa? Air. Yang ada di dalam gelas masjid air, mall air. Nah, itulah Allah. Hanya satu tapi ada di mana-mana. Itu akan mudah diterima dengan cara mendemonstrasikan. Itu ya. Nah, ini makanya seringkali kalau ke anak itu, apalagi anak usia dini, tidak bisa kita menjawab pertanyaan anak itu yang bersifat abstrak begitu ya. Tapi dia harus konkret. Nah, itu nanti dalam Al-Quran lihat kajiannya. Allah saja mengkonkretkan begitu kan kepada malaikat gitu kan. Nah, jadi dalam setiap jawaban itu harus dikonkretkan untuk anak usia dini. Dan yang terakhir, kalau tadi kan jawab pertanyaan sampai anak berhenti bertanya. Nah, kalau berhenti bertanya, justru orang tuanya atau gurunya yang balik tanya gitu kan. Ada dua. Satu, balik tanya itu untuk menstimulus supaya bertanya kembali anaknya. Karena biasanya anak berarti sudah capek, sudah bosan, atau ingin beralih topik. Nah, satu, balik tanya itu supaya menstimulus atau mengevaluasi sejauh mana daya tangkap dia terkait apa yang didiskusikan atau didialogkan antara anak dan orang tua atau guru. Atau ya tadi, mengevaluasi atau mengkonfirmasi tentang wawasan yang diterima. Ini coba lihat, kalau kita lakukan luar biasa. Dan guru juga tidak akan capek. Ini metode dialog ya, belum metode-metode yang lainnya. Saya kira kalau ini argumentasinya ya, kajiannya. Sebentar. Oke, saya kira itu jadi yang bisa saya sampaikan. Jadi ternyata dalam Al-Quran itu banyak sekali bisa dijadikan rujukan, apalagi kita sebagai praktisi di PIAUD gitu kan. Karena saya pun S3-nya PAUDI, karena kalau PAUD bukan PIAUD ya, PAUDI kalau di S3 itu pendidikan anak dini Islam. Gitu. Nah itu jadi ternyata kita bukan kemudian mengabaikan ilmuwan-ilmuwan dari barat begitu, karena memang jujur ilmuwan muslim juga sedikit gitu kan yang mengkaji tentang pendidikan anak usia dini. Nah, akhirnya teori-teori yang muncul ya dari barat terus. Bukan kita anti barat, tidak.
ya karena mereka juga mengkaji tentang alam semesta, ya kita jadikan rujukan tetapi kita tidak cukup hanya merujuk pada teori-teori cendekiawan barat, tapi harus juga mengkaji sumber referensi utama bagi umat Islam, yaitu Al-Quran. Insya Allah, kalau saya berkeyakinan kalau kita merujuk pada Al-Quran dalam pembelajaran, maka akan sukses, begitu ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan tidak puas, sehingga nanti muncul rasa penasaran dan mau baca bukunya, begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bapak untuk pemaparannya yang begitu luar biasa. Selain kita dipaparkan tentang teorinya, dari mana kajiannya, juga langsung di akhir kita diberikan tentang implementasi nih. Jadi seperti apa seharusnya kita sebagai guru, sebagai praktisi pendidik anak usia dini mengimplementasikan dalam kelas-kelas di mute dulu, Bu Dikan. Nah, ya. Ya, Bu. Gimana? Maksud tadi Bu Arni biar di mute dulu. Udah. Oh, iya. Kebetulan saya bukan hostnya, Ibu. Nanti saya sudah sepertinya, tapi ya. Enggak. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, tadi saya belum sempat memperkenalkan nih Bapak Elvan. Ini siapa gitu ya, seperti apa track record beliau, betapa Masya Allah beliau ini adalah seseorang yang hebat hingga berkenan juga untuk menjadi pemateri kita pada hari ini. Mungkin saya bisa minta tolong pada host Teh Erna untuk menampilkan CV Bapak Elvan. Baik, di sini ada daftar riwayat hidup atau CV dari Bapak Elvan. Beliau bernama Fanhas Fatwa Khomeini, STHI-MAG. Nah, ini ada email beliau. Menghubungi beliau untuk kepentingan akademis, bisa lewat email beliau. Betul ya, Pak ya? Emailnya di elvan.fanhas@umtas.ac.id. Betul ya, Pak ya? Ya, betul. Kemudian, iya, beliau ini lahir di kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 25 September 1980. Saat ini beliau bekerja di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya sebagai dosen berprofesi. Kemudian ada pendidikan formalnya, ada yang pertama ada di MI Muhammadiyah Manbaul Ulum, lulus tahun 1993. Yang kedua ada di MTS Muhammadiyah Al-Furqon, lulus tahun 1996. Kemudian ada di MAK Muhammadiyah Al-Furqon, lulus tahun 1999. Ya, Pak? Kemudian ada di S1 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, lulus tahun 2003. Kemudian ada di S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2005. Dan S3-nya di UIN Sunan Kalijaga juga Yogyakarta lulusnya pada tahun 2023. Oh, ini ada pekerjaan beliau pada saat ini, dosen di PG PAUD Umtas tahun 2015 sampai dengan sekarang. Kemudian yang kedua ada direktur di PT Edu Publisher Eksatama sejak tahun 2018 hingga saat ini. Kemudian beliau juga merupakan pengelola daycare Tunas Mentari sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang. Ini juga ada riwayat jabatan strukturalnya. Yang pertama ada sebagai Wakil Dekan 2 FKIP Untas sejak tahun 2015, Bangunan Pendidikan Al-Islam Kemuhammadiyahan, LPP AIK Untas pada
kemudian ada sebagai Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, alumni, dan AIK pada tahun 2023 sampai dengan 2027. Berarti saat ini masih menjabat di Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, alumni, dan AIK. Gitu ya. Kemudian ini juga ada riwayat jabatan fungsional. Yang pertama ada sebagai sekretaris panitia perubahan bentuk STIKES menjadi UMTAS, kemudian ada tim penyusun rencana induk pengembangan UMTAS, kemudian yang ketiga ada ketua tim akreditasi 5 prodi FKIP UMTAS. Nggak usah dibaca Ya, semua, Pak? ya, udah cukup. Jangan Oh iya, dibaca ini semua. sebetulnya saya mau tunjukkan ininya, Pak, tapi sepertinya hilang dari tayangannya. Jadi tadinya saya mau tunjukkan aja, tapi hilang sepertinya. Jadi ya sudah, nanti saya bantu share aja ya Pak ya untuk sisanya. Tadi juga saya mau tunjukkan saja Pak. Tapi hilang ternyata di sininya. Jadi nanti mungkin untuk mempersingkat waktu nanti saya bantu share ke grup webinarnya saja ya Pak ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak. Untuk berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita ada 30 menit untuk sesi tanya jawab. Saya buka 3 pertanyaan utama dulu, pertama dulu, kemudian nanti kalau memang waktunya masih mencukupi kita buka sesi pertanyaan kedua. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh silakan unmute mikrofonnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik, perkenalkan, saya Sri Rezeki dari mahasiswa PIAU2M Bandung semester 7 ini ya Pak. Dan saya perhatikan tadi menyimak paparan dari pematerian dari Bapak. Masya Allah, berharga banget ya Pak ya. Nah, yang mau saya tanyakan di sini adalah kan kita itu selama ini kita tahu bahwa kalau berbicara tentang akhlak itu pasti tentang etika gitu. Tetapi dari pemaparan tadi saya menangkapnya kayak ada yang beda nih kayak gitu. Akhlak dengan etika itu. Jadi pertanyaannya adalah apakah akhlak dengan etika itu sama gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, baik, itu tadi dengan Ibu Sri Rezeki Bapak. Kemudian kita tunggu 2 pertanyaan lagi ya Bapak sebelum kita jawab. Nanti akan saya bantu remind juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Atau sambil menunggu mungkin bisa kita jawab dengan pertanyaan Ibu Sri dulu. Barangkali teman-teman masih menunggu pertanyaan. Tidak ada. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Ya, mangga Ibu. Ya, Iya. perkenalkan Bapak, saya Nunung Kulsum dari mahasiswa PIAUD. Alhamdulillah dari awal hingga akhir saya menyimak. Di antara tadi paparan pertama yang Bapak sampaikan bahwa model pendidikan dalam Al-Quran diantaranya ada 4 ya Pak. 1, akidah, 2, ibadah, 3, muamalah, 4, akhlak. Nah, di sini saya mengambil tentang muamalah, tentang muamalah kepada anak. Nah, lalu batasan mana yang harus kami sampaikan kepada anak didik di usia prasekolah tentang muamalah ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pertanyaan dari Ibu Nunung Umu Kulsum.
sudah ada 2 pertanyaan. Mungkin sebelum pertanyaan terakhir, sebelum saya memberikan kesempatan untuk Bapak menjawab, ada 1 pertanyaan lagi, teman-teman mungkin. Terus kita mengamati proses pengumuman suara di TPS. Berikutnya mencatat proses pemungutan suara apabila tidak sesuai dengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Saya Siti Anissa, mahasiswa UD 7B. Mau bertanya, dalam Islam kan kita sebetulnya diperkenankan untuk menghukum secara fisik anak gitu ya, apalagi untuk sholat. Nah, yang saya ingin tanyakan, kalau posisi kita sebagai seorang guru, bolehkah kita menerapkan aturan itu gitu? Makasih saja. Bu, mohon maaf, boleh diulang pertanyaannya? Bolehkah kita menerapkan apa, Ibu? Jadi kan di Quran ada ketika anak berumur sudah 7 tahun, ketika anak itu sedikit. Ketika anak itu bandel istilahnya, kita boleh menghukum dengan cara memukul gitu ya. Itu kan untuk orang tua. Sedangkan kalau posisi kita sebagai seorang guru, bisakah atau bolehkah kita menerapkan aturan itu? Bisa aja. Hukuman gitu ya Ibu maksudnya? Menerapkan hukuman Ibu maksudnya? Ya. Hukuman fisik ya. Oke. Yang sesuai dengan aturan agama kan ada. Oh, baik. Iya, baik. Untuk pertanyaan sesi 1, saya tutup kepada Pak Elvan. Apa Bapak? Baik, ya. Siap. Baik. Baik, terima kasih. Pertama dari Bu Sri Rezeki tentang apakah akhlak dan etika itu sama begitu kan. Apalagi sekarang kan lagi rame ya, etika, titik-titik begitu ya, nggak perlu saya sebutkan. Nah ini kan, jadi ketika sebetulnya akhlak dan etika itu memang persamaannya mereka dua-duanya ini berbicara tentang baik dan buruk begitu kan, pantas dan tidak. Tetapi yang membedakan kalau etika itu, nah itu kan secara filosofisnya begitu kan, dasarnya kalau ditolak etika itu tentang pikiran manusia. Sedangkan kalau berbicara akhlak itu dasarnya adalah ajaran Allah dan Rasulnya, itu atau Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kadang berbicara etika mah misalkan tradisi begitu ya, mohon maaf misalkan kalau di Sunda misalkan ketika kita dipanggil misalkan Jang, Neng gitu kan kalau orang Sunda biasanya kulan gitu kan, tapi jawabnya naon misalkan, apalagi dengan nada yang tinggi. Sebetulnya kan kalau berbicara naon itu kan tidak buruk sebetulnya, tetapi tidak pantas. Nah itu kan berbicara pantas tidaknya itu dari mana? Ya dari kebiasaan. Kalau kebiasaan berarti hasil pikiran. Nah itu jadi kalau berbicara etika itu baik buruk yang didasarkan pada pikiran manusia, secara filosofinya begitu. Tetapi kalau berbicara akhlak baik buruk juga begitu kan. Tetapi dasarnya pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah atau sumber dari Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Nah sehingga tidak bisa kalau berbicara akhlak itu pantas tidak dalam arti patut berdasarkan akal, tetapi berdasarkan wahyu begitu. Tetapi biasanya antara wahyu dan akal tidak pernah bertentangan. Kalau bertentangan berarti ada yang salah dalam akalnya, bukan wahyunya. Begitu. Nah itu ya terkait dengan berbicara akhlak dan etika. Jadi prinsipnya dua-duanya sama, berbicara tentang baik buruk begitu ya. Nah, cuma tadi saja dasarnya saja atau sumbernya gitu. Nah, kemudian yang kedua, Bu Nunung, terkait muamalah kepada anak prasekolah. Ya jelas begitu kan.
Itu penting. Muamalah itu apa sih? Kan gitu pertanyaannya. Muamalah itu kan hubungan manusia dengan sesamanya manusia dan alam semesta. Justru ini yang paling penting begitu kan. Kalau di PAUD mungkin pengembangan pada aspek sosial begitu kan. Itu muamalah itu kan aspek sosial. Justru itu yang harus dibangun. Nah, bagaimana nih supaya dia menghargai temannya? Bagaimana empati kepada temannya, peduli kepada temannya, tidak menyakiti, tidak memperolok dan lain-lain. Nah, itu kan diajarkan. Justru itu yang harus sebetulnya akhlak itu sendiri, etika itu sendiri nanti akan muncul diawali dengan tadi membiasakan anak untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hal ini, baik itu dalam rangka hubungan manusia dengan Tuhannya itu ibadah, atau dalam rangka hubungan manusia dengan manusia atau manusia dengan sesamanya. Nah, itulah yang nanti kemudian hubungan aplikasi muamalah itu yang akan memunculkan akhlak. Misalkan begini, hubungan baik manusia dengan manusia. Satu misalkan kepedulian. Nah, kalau dalam Al-Quran tuh, dalam surat Luqman tuh, wala tusair khaddaka linnas, gitu kan. Jangan kau palingkan. Artinya apa? Jangan, kita ini nggak boleh tidak peduli dengan sesama. Nah, kita latih anak di PAUD, gitu kan. Dengan berbagai macam aktivitas, kegiatan, bagaimana supaya dia mau membantu temannya. Kalau punya makanan mau berbagi, begitu kan. Kalau temannya kesulitan mau saling membantu satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kan artinya apa? Kita sedang melatih anak menjalin hubungan baik dengan sesamanya. Dan ini yang akan memunculkan akhlak peduli begitu kan kepada sama atau simpati dan empati. Jadi prinsipnya muamalah sejak usia dini ya jelas pasti begitu kan. Sangat pasti karena bagaimana kita mengajarkan, membiasakan anak untuk bisa hidup baik, berinteraksi, bersosialisasi dengan sesamanya. Bahkan bukan hanya dengan sesamanya, tetapi juga dengan alam semesta. Itu ya kalau berbicara muamalah. Nah, kemudian yang terakhir, Bu Siti Anissa, ketika berbicara tentang hukuman bagi anak. Nah, apakah boleh guru menerapkan hukuman begitu kan? Nah, dalam konsep pendidikan ada yang namanya punishment and reward. Nah, yang jadi masalah kan biasanya satu, kita ini tidak menjaga keseimbangan antara reward dan hukuman. Yang kedua, kadang kita menghukum itu semaunya atau tidak kan kalaunya ketika berbicara hukuman dan reward itu satu diawali adanya kesepakatan dulu begitu kan. Jadi nggak ujuk-ujuk misalnya kok ini menurut ibuku nggak baik, nah ini harus dihukum. Enggak. Jadi memang di awal ada sebuah kesepahaman dan kesepakatan apa antara anak dan guru. Misalkan kalau sekolah kan ada biasanya kalau kita itu ada kontrak begitu ya, ada perjanjian. Ekonomi begini, kalau dia melakukan baik dapat bintang, kalau enggak bintangnya berkurang kan begitu. Nah, intinya bahwa ketika kita memberi hukuman ataupun reward itu jelas di awal sudah disepakati dulu. Aktivitas apa yang bisa menjadikan anak itu dihukum dan aktivitas apa yang menjadikan anak itu bisa mendapatkan penghargaan. Begitu. Nah, kemudian ketika kita menghukum atau memberi penghargaan, nah ini nanti dalam teorinya itu satu, menghukum atau memberi penghargaan itu bukan pada pelaku tapi perilakunya. Gitu ya. Ingat nih, bukan pelaku tapi perilaku. Ada mohon maaf kalau pelaku itu tidak mendidik karena kan menghukum atau menerima itu dalam rangka edukasi. Jadi perilakunya, oh saya itu menghukum bukan karena benci sama orangnya, tapi karena benci dengan perilakunya sehingga untuk memperbaiki. Kan mohon maaf kalau kita misalkan ada orang yang mencuri ayam, sudah proses hukum di penjara, tapi terus saja diberi hukuman kan? Oh si itu pencuri harusnya selesai kan begitu. Karena hukuman itu tidak melekat pada orangnya, pelakunya, tetapi pada perilakunya. Kalau sudah tidak hilang perilaku buruknya, saya kira tidak ada lagi hukum. Seperti itu ya.
Jadi hukuman itu pada perilaku bukan pada pelaku. Kemudian menghukum itu dalam rangka mengedukasi, mendidik, maka tidak ada hukuman ataupun reward yang bertujuan mencelakakan atau menjerumuskan anak. Makanya kan akan dirumuskan baik ketika menghukum tuh hukuman apa yang tepat. Kalau dia mendapat reward apa yang tepat. Nah, kalaupun ketika kita berbicara fisik, nah ini kan yang mungkin yang akan ditanyakan itu sebetulnya ke situ ya. Bagaimana, apakah boleh kita menghukum secara fisik? Prinsipnya kan tadi, menghukum itu bukan untuk menyakiti. Begitu kan? Menghukum itu bukan untuk menyakiti. Makanya ketika ada perintah, misalkan kalau anakmu sudah 7 tahun, ajarkan untuk sholat gitu. Kalau sudah 10 tahun tapi masih susah, pukul. Nah, bukan berarti untuk menyakiti, tapi itu untuk memberikan pembelajaran. Tetapi itu pun hukuman maksimal. Jadi bukan berarti kalau dalam Al-Quran potong tangan orang mencuri, jadi setiap yang mencuri potong tangan. Tidak. Itu hukuman maksimal. Kalau masih ada opsi-opsi lain, sehingga dengan hukuman itu bisa memberikan perbaikan kepada orang, gitu kan. Kemudian dia punya kesadaran untuk memperbaiki diri, why not, begitu kan. Nah ini saya kira seperti itu. Cuma, nah kalau di kita itu, apalagi sekarang, hindarkan hukuman-hukuman dalam bentuk fisik, begitu kan. Karena sekarang jangankan dipukul, dipegang saja, nah itu kan anak-anak sekarang tuh nanti dianggap seperti kekerasan, begitu kan. Nah ini saya kira kalau di PAUD harus lebih hati-hati kalau berbicara fisik. Makanya kalaupun berbicara fisik boleh nggak? Boleh saja, tapi bukan bersentuhan fisik guru dengan siswa. Artinya hukuman bisa dalam bentuk misalkan menstimulus motorik halus, motorik kasar, kan gitu. Mau dihukum, ayo nanti naik misalkan berjalan di papan titian, kemudian itu kan hukuman fisik ya gitu kan. Artinya untuk menstimulus fisiknya. Jadi tidak tadi, karena memang menghukum itu bukan untuk menyakiti, bukan untuk merendahkan, bukan untuk membuat anak kemudian takut, tapi prinsipnya hukuman itu untuk memberikan kesadaran pada anak bahwa apa yang dia lakukan itu tidak baik, begitu kan. Sehingga dia bisa mengikuti ketidakbaikan itu dengan perilaku yang baik. Saya kira itu sementara jawabannya. Baik, terima kasih Bapak untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Kita masih bisa melakukan sesi tanya jawab satu sesi lagi. Barangkali masih ada yang mau bertanya. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang akan bertanya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak. Saya izin untuk merangkum materi kita pada hari ini. Jadi pada awal materi Bapak dijelaskan untuk menanamkan akhlak yang baik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah didik pengetahuan pada anak tentang Allah. Karena semakin kita mengenal, semakin anak mengenal tentang Allah, maka akan semakin sayang dan akan semakin terpupuk dalam dirinya untuk mengikuti perintah Allah dan berakhlak yang mulia, yang baik, begitu ya Pak ya. Kemudian Bapak juga menjelaskan dalam Al-Quran, sepertiganya adalah tentang qasas, atau tentang cerita ketauladanan dari orang-orang soleh, begitu ya Pak ya. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada role dan real model, model pendidikan anak usia dini dalam Al-Quran. Di antaranya ada Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, kemudian ada keluarga Imran, kemudian ada keluarga Nabi Zakaria, ada keluarga Nabi Daud, keluarga Nabi Yakub, keluarga Nabi Nuh, kemudian ada Luqmanul Hakim. Nah, ukuran efektivitas model pendidikan itu, apabila model pendidikan dalam Al-Quran akan sangat efektif apabila dilakukan dengan benar gitu ya Pak ya. Jadi tingkat efektivitasnya akan sangat
efektif gitu ya apabila dilakukan dengan benar, memang sesuai dengan apa yang dijabarkan dalam Al-Quran gitu ya. Kemudian yang terakhir Bapak menjelaskan tentang metode dialog bercakap-cakap yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 30. Di sana Bapak menjabarkan 5 poin. Yang pertama tentang untuk menstimulus terhadap apa yang ingin kita sampaikan gitu. Kemudian yang kedua, jawab pertanyaan anak sampai anak selesai bertanya, tidak memotong gitu ya Pak ya, tidak memotong pertanyaan anak. Kemudian yang ketiga, tambah wawasan kita juga. Jadi jangan hanya memberikan jawaban-jawaban yang sederhana, tapi mencoba untuk menambah wawasan anak dengan memberikan jawaban yang lebih luas gitu ya. Kemudian konkretkan jawaban gitu. Jadi jawabannya jangan ngambang gitu ya Pak, jangan sulit untuk diterima oleh anak usia dini karena anak usia dini bukanlah orang dewasa gitu ya yang pola pikirnya sudah terbentuk gitu. Kemudian yang terakhir adalah balik bertanya. Jadi ketika pertanyaannya sudah selesai dari anak, mungkin karena anak sudah bosan atau lain sebagainya, kembali kita yang balik bertanya kepada anak untuk melatih menemukan jawabannya. Saya kira itu saja Pak yang bisa saya rangkum untuk materi Bapak hari ini. Selanjutnya mungkin akan saya kembalikan kepada Master Ceremony, gitu ya Pak ya? Iya, baik. Sebagai moderator saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Teh Sabil. Silakan. Baik, terima kasih pada Teh Digan yang telah memimpin acara ini. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dan foto bersama. Mungkin penyerahan sertifikat oleh Ibu Kaprodi, Ibu Dian Kusumawati MPD kepada Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin menyampaikan contoh ya, teladan. Jadi mungkin teman-teman ya, Pak Elvan ini di mata saya adalah orang yang ringan tangan ya, paling mudah diminta bantuan gitu. Pak Elvan tolong mau diskusi, silahkan Bu gitu. Pak Elvan tolong minta sebagai pemateri, mangga. Saya betul-betul merasa bahwa Pak Elvan sudah memberikan contoh ya, teladan yang luar biasa dari akhlakul karimah ya. Jadi beliau ini sangat mudah Kemudian maaf suaranya ke mute. putar-putar dari tadi ya. Baik. Sekali lagi mungkin saya ingin menyampaikan syukur yang mendalam. Alamin, Pak Elvan sudah bersedia berbagi pengetahuan yang mendalam terkait model-model pembelajaran akhlak, dan saya juga sangat berterima kasih. Pak Elvan ini adalah model, real model ya dari teladanan ya. Beliau itu sangat mudah untuk dimintai tolong. Jadi Pak Elvan minta tolong untuk sharing RPL, mangga ya. Pak Elvan minta tolong untuk berbagi pengetahuan, mangga. Jadi betul-betul kami sangat bersyukur. Semoga kebersyukuran ini mengundang berkah Allah sehingga Allah tambah nikmat atas silaturahmi kita antara Universitas Muhammadiyah Bandung dengan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Jadi betul-betul semoga ini menjadi berkah silaturahmi
Dan Amin. ke depan semoga akan banyak lagi kegiatan-kegiatan antara mungkin PIAUD UM Bandung dengan PG PAUD Untas. Dan mungkin kita punya beberapa agenda yang belum terlaksana ya Pak Elvan. Semoga ke depan bisa terlaksana dan saling Iya, support, iya. saling mendukung antar dua prodi PG PAUD Untas dan PIAUD UM Bandung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, betul-betul kami mendapatkan ilmu yang banyak hari ini. Semoga bisa diamalkan dan menjadi amal soleh juga untuk Pak Elvan. Jazakallahu khairan hasiran. Hanya mungkin harus baik-baik memberi balasan. Sementara ini mungkin kami hanya bisa memberikan sertifikat dulu kepada Pak Elvan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya Amin. sampaikan. Terima kasih banyak sekali Pak Elvan. Nah, Baik, semoga kita foto bisa dulu ya, Bu. ditampil. Iya, mangga. Iya. Terus Pak Terima Elvan. kasih Bu. Ya, terima kasih atas penghargaannya. Saya sangat merasa tersanjung diberi kesempatan karena prinsipnya kalau kita ini kan satu keluarga nih Bu, apa kita sama Muhammadiyah. Apa yang bisa kita bagi, apa yang kita bisa sharing, kalau itu bisa saling memberi kebermanfaatan, why not? Selama saya mampu juga, silahkan. Itu aja Bu. Terima kasih Terima juga kasih banyak untuk Pak semuanya. Elvan. Ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Mungkin untuk sekarang kita foto dulu ya Bu ya untuk penyerahan sertifikatnya kepada Teh Indah. Mangga Teh. Kita hitung ya. 1, 2. Bentar Teh, bentar. Oh iya. Sebentar ya Bu. Sudah Teh Indah? Bentar Teh. Masih loading, bentar.